Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Nabila Asfarina dalam pembelajaran IPS. Pada minggu yang lalu, Ibu sudah memperkenalkan diri kepada kalian semua kelas 7 dan mulai masuk kepada materi yang pertama, yaitu ruang dan interaksi antar ruang. Sebelumnya Ibu terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video, untuk subscribe, like, dan komen, dan juga mengerjakan tugas dan mengumpulkannya secara tepat waktu ya. Bagi yang belum, yuk cepetan. Dan untuk minggu ini, Ibu mau memberikan materi tentang letak dan luas Indonesia. Kita mulai ya. Letak dan luas Indonesia. Kita tahu Indonesia itu sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, pulaunya terpisah-pisah seperti itu. Jadi terbagi menjadi beberapa pulau, ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Itu merupakan Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kalian materi tentang letak Indonesia dan luasnya dalam 3 poin, yaitu letak astronomisnya, letak geografis, dan juga letak geologis. Kita mulai yang pertama ya. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Mungkin di SD kalian sudah pernah mempelajarinya ya, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu merupakan sebuah garis hayal atau garis khatulistiwa yang tidak bisa terlihat di udara di sana, tapi ini merupakan sebuah ukuran atau letak astronomis secara koordinat. Nah, berapa sih letak astronomis Indonesia? Kita lihat ya, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini merupakan luas Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, Indonesia juga memiliki batas-batas letak astronomisnya. Lihat di bawah, ada 4 batas sesuai dengan arah mata angin. Ya, utara, selatan, barat, timur, atau biasanya Ibu menyingkatnya USBT. Artinya US itu atas bawah ya. Utara, selatan, atas bawah, barat, timur, kiri, dan kanan. Kalau misalnya kita melihat peta, tangan kiri kita itu barat dan tangan kanan kita itu adalah timur. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, batas paling utara atau paling atas, yaitu 6 derajat 8 lintang utara, di mana dia itu tepat melewati Pulau Weh. Posisinya ada di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Yang kedua, ada batas paling selatan. Kalau tadi batas paling utara adalah di atas, berarti selatan itu di bawah ya. Di bawah itu katanya melewati Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur. Posisinya di 11 derajat 15 lintang selatan. Kemudian batas paling barat, berarti barat itu adalah di kiri kita ya, di kiri juga sama katanya di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, tepatnya melewati Pulau Bereh. Lokasinya di 95 derajat 45 bujur timur. Nah, yang terakhir ada paling timur. Timur itu di kanan kita ya, kanan, paling kanan, yaitu melewati Sungai Fly dan Sungai Merauke, atau tepatnya di Papua. Lokasinya di 141 derajat 5 bujur timur. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke nomor 2 ya, yaitu letak geografis. Tadi letak astronomis, sekarang letak geografis. Kalau misalnya letak geografis itu benar-benar terlihat atau secara fisiknya Indonesia terletak di mana dan di antara apa gitu ya. Kita mulai masuk. Nah, ini letak geografis. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra ya. 2 benua itu merupakan benua Asia dan Australia. Kalau misalnya kita lihat peta lagi nih, peta Indonesia, di kiri atas ya, terdapat sebuah benua, yaitu benua Asia. Nah, kalau benua Australianya terletaknya di mana? Di kanan bawah ya. Itu merupakan posisi yang diagonal. Diagonal itu artinya menyamping ya, garis miring. Benua Asia, Indonesia, kemudian Australia.
Kemudian terletak di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Samudra Pasifik terletak di kanan atas dari posisi Indonesia. Kemudian kalau Samudra Hindia di kiri bawah. Nah, itu kalau misalnya kita tarik garis ya dari benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, itu akan menyilang di antara Indonesia. Itu namanya posisi silang ya. Letak geografis Indonesia itu berada di posisi silang di antara dua benua dan dua samudra. Nah, kemudian ada jumlah dan luas pulau, darat, dan laut di Indonesia. Kita lihat ya, jumlah pulau Indonesia. Menurut Badan Informasi Geospasial 2017 ya, Indonesia memiliki 16.056 pulau. Banyak ya, banyak sekali pulau-pulau kecil maupun pulau besar di dalamnya. Kemudian luas daratan wilayah Indonesia mencapai 1.922.570 km persegi. Dan luas daratan dan laut Indonesia seluruhnya ya ini menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, Indonesia memiliki luas darat dan laut mencapai 6.315.222 km persegi. Banyak ya ternyata. Nah, sekarang kita masuk ke angin muson. Angin muson itu merupakan angin yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya di letak astronomis ya. Pengaruhnya itu kita menjadi punya dua musim ya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, angin muson ini penyebabnya karena angin muson ini adalah angin musim, angin yang membawa dua musim ke Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kita lihat. Nah, ini angin muson atau angin musim di Indonesia. Yang pertama, angin muson barat ya. Kalau angin muson barat berarti betul sekali bergeraknya dari barat ke timur ya, dari barat Indonesia ke timur Indonesia. Anginnya bersifat basah karena membawa partikel air yang berasal dari Samudra Hindia. Kemudian sampai ke Indonesianya itu menjadi musim hujan karena anginnya bersifat basah ya. Ketika Indonesia jatuhnya menjadi musim hujan. Periodenya itu antara bulan Oktober ke bulan April ya. Itu kalau angin muson barat, bener datangnya dari barat terus berjalannya ke timur seperti itu. Yang kedua, angin muson timur. Kalau ini sebaliknya dari angin muson barat, datangnya dari timur lalu ke barat ya bertiupnya. Kemudian anginnya ini bersifat kering karena berasal dari daratan Australia yang sedikit lautan, sedikit perairan. Jadi anginnya ini bersifat kering, jatuh ke Indonesianya menjadi musim kemarau. Di sini bertiup pada periode April sampai Oktober. Kalau tadi Oktober April, kalau yang angin muson timur April Oktober. Nah, kalau misalnya sekarang bulan Juli, berarti masuknya ke musim apa ya? Atau angin apa yang membawa musim tersebut? Coba komen di bawah ya. Nah, selanjutnya setelah letak geografis, kita ke letak yang terakhir atau ketiga, yaitu letak geologis. Apa bedanya Bu geografis dan geologis? Nah, kita lihat ya. Letak geologis Indonesia. Letak geologis itu merupakan letak suatu daerah dilihat dari bentuk batuan di permukaan bumi. Biasanya kita akan menemukan lempeng, sirkum, dan dangkalan itu berada di bawah permukaan bumi ya. Yang pertama kita lihat ada lempeng. Di Indonesia ini merupakan daerah rawan gempa karena dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng. Yang pertama lempeng tektonik biasanya menyebabkan gempa ya. Kemudian ada lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Yang kedua ada sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kita lihat ya, apa sih sirkum Mediterania dan Pasifik? Nah, yang pertama sirkum Mediterania. Sirkum ini berawal dari pegunungan Alpen di Eropa, menyambung ke pegunungan Himalaya di Asia,
kemudian masuk ke Indonesia melalui Pulau Sumatera. Sirkum Mediterania membentang dari Pulau Sumatera, terus turun ke Jawa, terus jalan lagi ke Pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku, sampai ujung Indonesia. Biasanya sirkum Mediterania terbagi menjadi dua busur. Yang pertama busur dalam vulkanik. Biasanya busur dalam vulkanik ini menyebabkan banyaknya di Indonesia gunung api, baik di daratan maupun di dalam laut, ya, yang sekali-kali bisa saja akan meletus seperti itu. Kemudian yang kedua ada busur luar non vulkanik. Biasanya tidak bersifat vulkanis atau tidak menyebabkan terjadinya gunung api, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik ini berawal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu bersambung ke pegunungan Rocky di Amerika Utara, lalu turun terus ke Jepang, Filipina, sampai akhirnya ke Indonesia melalui Sulawesi. Sirkum Pasifik juga bercabang ya ke Pulau Halmahera dan akhirnya sampai di Indonesia, yaitu di Papua. Di sepanjang dua jalur ini membentang gunung api aktif yang siap untuk mengeluarkan muntahan abu vulkanik kapan saja. Hampir seluruh wilayah di Indonesia dilalui oleh kedua jalur ini. Hanya saja Pulau Kalimantan yang tidak dilalui. Itu sebabnya tidak ada gunung api di pulau ini dan wilayah ini aman dari gempa. Nah, selanjutnya ada dangkalan. Dangkalan adalah daratan yang terdapat di dalam laut yang menghubungkan suatu wilayah dengan daratan yang lebih luas atau benua. Biasanya dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia juga. Jadi, ada daratan di dalam laut yang biasanya menyatukan antara dua benua, ya. Kemudian ada dua jenis dangkalan. Yang pertama dangkalan Sunda, yaitu daratan di dalam laut yang menghubungkan Indonesia bagian barat dengan benua Asia. Kemudian yang kedua ada dangkalan Sahul, dangkalan di dalam laut yang menghubungkan Indonesia bagian timur dengan benua Australia. Kemudian apa sih pengaruhnya? Letak geologis tersebut berpengaruh terhadap kondisi fisik Indonesia, yaitu yang pertama memiliki banyak gunung api. Ya, kita terkenal sebagai negara yang letaknya itu sangat rawan terhadap bencana. Ya, yang kedua kaya akan bahan tambang, di setiap daerah tersebar bahan tambangnya. Indonesia itu berarti kaya akan sumber daya alamnya, ya. Yang ketiga memiliki lapisan tanah yang labil. Yang keempat potensial kebencanaan. Seperti itu. Mengerti? Baik, kalau misalnya mengerti, itu merupakan materi-materi pada minggu ini, ya. Yang pertama ada letak astronomis, yang kedua letak geografis, dan yang ketiga letak geologis. Nah, sekarang kalau kalian sudah mengerti atau misalnya nggak mengerti, silahkan ulangi lagi videonya, atau misalnya baca dan buka buku ibu kalian atau informasi dari manapun. Kemudian, nah, uji kepahaman ya, seperti biasanya untuk menambah nilai kalian. Uji kepahamannya kita lihat, yang pertama tuliskan letak astronomis Indonesia. Yang kedua, apa saja keuntungan Indonesia berada di letak geografis yang strategis ini, ya. Kalian bisa baca ulang, bisa mencari informasi di internet dan lain sebagainya. Dan kemudian kirimkan jawabannya di Google Classroom ya, seperti biasa, boleh dalam bentuk foto. Dan jangan lupa materi tadi mohon dicatat ya, untuk bisa menambah nilai plus kalian. Jangan sampai tidak mengumpulkan, ingat batas waktunya 1 minggu ya. Kalau begitu terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.